Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering jadi pertanyaan bagi pemilik atau calon pemilik mobil listrik. Kenapa sih baterai mobil listrik kadang terasa cepat sekali drop? Apakah ini normal? Apa saja penyebabnya? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas semua penyebabnya, mulai dari yang paling umum sampai yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya, karena informasi ini akan sangat berguna untuk menjaga kesehatan baterai mobil listrik kesayangan Anda. Pertama-tama, mari kita pahami dulu bahwa penurunan kapasitas baterai atau yang biasa disebut degradasi baterai adalah hal yang wajar terjadi pada semua jenis baterai lithium-ion, termasuk yang ada di smartphone kita dan tentu saja mobil listrik. Ini adalah proses kimia alami. Namun, ada beberapa faktor yang bisa mempercepat proses degradasi ini, membuat performa baterai menurun lebih cepat dari yang seharusnya. Penyebab pertama dan mungkin yang paling berpengaruh adalah kebiasaan pengisian daya. Banyak yang mengira mengisi baterai sampai 100% setiap saat itu bagus. Padahal, kebiasaan ini justru memberikan tekanan berlebih pada sel-sel baterai. Idealnya, untuk penggunaan sehari-hari, cukup isi daya sampai 80% saja. Mengisi daya hingga 100% sebaiknya hanya dilakukan saat Anda benar-benar butuh jarak tempuh maksimal. Misalnya untuk perjalanan jauh keluar kota. Begitu juga sebaliknya, jangan biarkan baterai terlalu sering berada di level yang sangat rendah, di bawah 20%. Menjaga level baterai di rentang 20% hingga 80% adalah resep terbaik untuk memperpanjang umurnya. Selanjutnya, penggunaan pengisian daya cepat atau DC fast charging yang terlalu sering. Fitur ini memang sangat praktis, bisa mengisi daya dalam waktu singkat, tapi ada harga yang harus dibayar. Proses fast charging menghasilkan panas yang lebih tinggi dan memberikan arus listrik yang sangat besar ke baterai. Jika dilakukan terlalu sering, panas berlebih ini akan mempercepat kerusakan sel-sel baterai. Jadi, gunakan fast charging dengan bijak. Untuk pengisian daya harian di rumah, lebih baik gunakan AC wall charger yang lebih lambat dan lebih ramah untuk baterai Anda. Penyebab ketiga adalah suhu ekstrem, baik itu terlalu panas maupun terlalu dingin. Baterai mobil listrik punya suhu operasional optimal. Saat cuaca sangat panas, misalnya Anda parkir mobil di bawah terik matahari seharian, suhu baterai bisa meningkat drastis. Panas ini adalah musuh utama baterai lithium-ion. Sistem manajemen baterai atau BMS pada mobil listrik memang akan berusaha mendinginkan baterai, tapi jika terus-menerus terpapar panas, degradasi akan lebih cepat. Sebaliknya, di suhu yang sangat dingin, performa baterai juga akan menurun. Reaksi kimia di dalam baterai melambat, sehingga jarak tempuh yang dihasilkan bisa berkurang signifikan. Jadi, usahakan untuk parkir di tempat yang teduh atau di dalam garasi. Gaya berkendara juga punya andil besar. Kalau Anda sering berakselerasi secara agresif, tancap gas mendadak, dan sering ngebut, tentu saja energi yang dikonsumsi akan jauh lebih besar. Ini sama seperti di mobil konvensional, semakin agresif Anda menyetir, semakin boros bahan bakarnya. Di mobil listrik, semakin boros dayanya. Gaya berkendara yang agresif ini memaksa baterai bekerja ekstra keras untuk menyuplai daya dalam jumlah besar secara instan. Kebiasaan ini tidak hanya menguras baterai lebih cepat dalam satu kali perjalanan, tapi jika dilakukan terus-menerus, juga akan mempercepat penurunan kesehatannya dalam jangka panjang. Cobalah untuk berkendara lebih halus dan manfaatkan fitur regenerative braking secara maksimal. Faktor kelima yang sering dilupakan adalah beban dan aerodinamika. Membawa beban berlebih di dalam mobil akan membuatnya lebih berat, sehingga butuh lebih banyak energi untuk bergerak. Begitu pula dengan modifikasi yang mengubah aerodinamika mobil, seperti memasang roof rack atau roof box. Meskipun kelihatannya sepele, roof rack bisa meningkatkan hambatan angin secara signifikan, yang artinya mobil butuh lebih banyak tenaga untuk melaju, dan ujung-ujungnya, baterai jadi lebih cepat habis. Jadi, jika tidak sedang digunakan, sebaiknya lepaskan aksesori seperti roof rack untuk mendapatkan efisiensi yang optimal. Selanjutnya adalah kondisi ban. Tekanan angin ban yang kurang dari rekomendasi pabrikan akan meningkatkan rolling resistance atau hambatan gelinding. Artinya, ban jadi lebih berat saat berputar di jalan. Akibatnya, motor listrik harus bekerja lebih keras dan mengonsumsi lebih banyak energi dari baterai. Ini adalah hal kecil yang dampaknya cukup besar. Jadi,
Pastikan Anda rutin memeriksa dan menjaga tekanan angin ban sesuai dengan standar yang direkomendasikan. Ini tidak hanya baik untuk baterai, tapi juga untuk keamanan dan kenyamanan berkendara. Penyebab lain yang lebih teknis adalah kesehatan sistem manajemen baterai atau BMS. BMS ini ibarat otaknya baterai. Tugasnya sangat kompleks, mulai dari memonitor suhu, voltase setiap sel, menyeimbangkan pengisian daya, hingga melindungi baterai dari kondisi ekstrem. Jika ada masalah pada software atau hardware BMS, kinerjanya bisa terganggu. Misalnya, pembacaan sisa kapasitas baterai menjadi tidak akurat, atau proses pendinginan tidak berjalan optimal. Ini adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh bengkel resmi. Pembaruan perangkat lunak atau software update dari pabrikan seringkali juga menyertakan perbaikan untuk BMS, jadi pastikan mobil Anda selalu mendapatkan update terbaru. Terakhir, adalah usia dan siklus pengisian baterai itu sendiri. Seperti yang kita bahas di awal, degradasi adalah proses alami. Setiap kali baterai diisi dan digunakan, itu dihitung sebagai satu siklus. Baterai mobil listrik dirancang untuk bertahan ratusan hingga ribuan siklus. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya siklus yang dilalui, kapasitasnya pasti akan menurun secara perlahan. Mobil listrik yang sudah berumur 5 atau 8 tahun, wajar jika jarak tempuhnya sedikit berkurang dibandingkan saat pertama kali dibeli. Ini adalah fakta yang harus kita terima. Namun, dengan perawatan yang baik, penurunan ini bisa diminimalkan. Jadi, kesimpulannya, ada banyak faktor yang menyebabkan baterai mobil listrik cepat drop. Mulai dari kebiasaan pengisian daya yang salah, terlalu sering menggunakan fast charging, paparan suhu ekstrem, gaya berkendara yang agresif, beban berlebih, tekanan ban yang kurang, hingga masalah teknis pada BMS dan faktor usia. Kabar baiknya adalah, sebagian besar faktor ini ada dalam kendali kita sebagai pengguna. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa lebih bijak dalam merawat mobil listrik kita. Jaga level baterai di antara 20–80, minimalkan penggunaan fast charging, parkir di tempat teduh, berkendaralah dengan halus, dan perhatikan hal-hal kecil seperti tekanan ban. Dengan begitu, kesehatan baterai mobil listrik Anda akan lebih terjaga, performanya tetap optimal, dan umurnya pun bisa lebih panjang. Semoga informasi ini bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga punya atau tertarik dengan mobil listrik. Kalau ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi tentang baterai mobil listrik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.